Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Leonardo Manuma, nomor induk mahasiswa 274 2011 29. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah hukum pidana, yakni tentang alasan penghapus pidana menurut pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP. Namun di sini saya akan membahas atau memaparkan sedikit. Saya mengambil di pasal 44 dan untuk judul permasalahan ini yaitu kemampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka seorang hanya mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, perbuatan pidana ialah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Nah, untuk dapat pidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental dari si pelaku. Karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam bentuk negatif dalam KUHP dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam pasal 44 ayat 1 dikatakan tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pada ayat 2 dikatakan di sana, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapat lagi memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. Pada ayat 3 di sana dikatakan ketentuan pada ayat di atas ini hanyalah berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang pasal 44 ini. Di sini saya akan mengambil contoh seorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan melakukan perbuatan pidana. Kita ambil contoh pembunuhan, di mana ketika terjadi peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka terhadapnya tentunya dilakukan terlebih dahulu adalah mengamankan agar supaya dapat kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, baik itu hal yang merugikan si pelaku ataupun orang lain selain korban. Nah, di sini tentunya ketika pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan diamankan, dia ditempatkan di tempat yang khusus agar supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain. Nah, ketika perkara ini sementara diperiksa, diproses, tentunya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, akan dicari dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Kemudian terhadap pelaku tindak pidana ini dilakukan permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa kepada dokter ahli jiwa atau psikiater yang ada di rumah sakit jiwa. Nah, tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater terhadap si pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ini menjadi alat bukti, yaitu alat bukti berupa alat bukti surat, di mana di sana menerangkan tentang kondisi kejiwaan dari si pelaku.
Kemudian ketika kami melakukan pemberkasan atas perkara yang diduga dilakukan oleh pelaku, maka perkara itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan akan menuntut di pengadilan atas perkara yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, di sini ketika hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan, hasil pemeriksaan dari psikiater akan menjadi tolok ukur atau menjadi acuan untuk hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk memutuskan apakah perkara ini bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku atau tidak. Nah, apabila dari hasil pemeriksaan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku karena diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka terhadap pelaku sesuai dengan sesuai dengan pasal 44 KUHP ayat 2 di sini berbunyi jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. Jadi keterangan dari dokter ahli kejiwaan atau dokter ahli jiwa ataupun psikiater ini sangat diperlukan untuk hakim mengambil keputusan terhadap si pelaku atau si pembuat tindak pidana. Sekian paparan sedikit dari saya tentang kemampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagai tambahan, pada saat ini Universitas Pembangunan Indonesia sementara membuka ataupun menerima pendaftaran mahasiswa baru. Nah, bagi teman-teman, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, silakan mendaftar di kampus Unpi Manado. Di sini kampus yang berkualitas, yang tentunya akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Dan saya percaya ketika kita mau maju dan ingin berkembang, kita akan memilih tempat kuliah yang terbaik. Pilihlah Unpi, kita menempuh pendidikan di sana. Sekian dari saya dan salam sehat.